Gelombang sonik pasang tikus yang datang dari segala arah benar-benar tersebar. Akhirnya, mereka menyebar ke semua tempat dengan cara yang kacau. Dalam sekejap, hutan di sekitar tangga batu rusak. Gelombang sonik itu seperti bilah yang benar-benar memotong banyak pohon tepat di tengah-tengah suara, swash-swash. Xiao Yan melihat gelombang sonik pasang tikus yang menghadapi kekalahan total dari langit. Dia juga sedikit tertegun. Hatinya mengerti dengan jelas bahwa alasan dia bisa mencapai efek seperti itu kemungkinan besar karena benang aura naga yang dia peroleh dari pil naga misterius Yin Yang. Jika tidak, hanya dengan level auman singa emas penghancur harimau, sudah pasti tidak mungkin untuk mencapai efek yang begitu mengejutkan bahkan jika itu bisa melawan gelombang sonik yang hebat. Saya tidak pernah menemukan manfaat seperti itu selama pertarungan saya dengan manusia. Aura naga ini tampaknya menimbulkan kerusakan yang lebih besar pada Magical Beast. Tatapan Xiao Yan menyapu sekeliling tangga batu. Dia mulai gemetar saat menemukan tikus penelan emas yang tak terhitung jumlahnya. Kekejaman dari sebelumnya telah benar-benar lenyap. Jelas, raungan itu telah menyebabkan kerusakan yang signifikan bagi mereka. Xiao Yan memeluk pinggang sempit Nalan Yanran. Dia ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya bergerak. Setelah itu, dia bergegas ke puncak gunung tanpa ada halangan. Baru kemudian dia dengan lembut menurunkannya. Pada saat ini, peron dan puncak gunung benar-benar sunyi. Tidak ada yang menyangka bahwa Xiao Yan akan memilih metode paling sengit untuk menerobos pos pemeriksaan. Selain itu, hal yang benar-benar menyebabkan semua orang tidak bisa berkata-kata adalah bahwa dia benar-benar berhasil menghancurkan susunan suara gelombang tikus yang dibentuk oleh tikus penelan emas yang tak terhitung jumlahnya. Sepertinya sangat sedikit orang yang hadir bisa mencapai ini. Orang ini memang makhluk abnormal, cukup banyak orang yang bergumam di dalam hati mereka saat ekspresi aneh muncul di mata mereka. Batuk, di samping tangga batu, Jin Si, yang tertegun sejenak, akhirnya pulih. Dia melihat tikus menelan emas yang lelah dan tanpa sadar tertawa. Tidak disangka orang ini memiliki teknik seperti itu. Sekarang setelah dia melakukan ini, kekuatan susunan suara gelombang tikus pasti akan berkurang. Ini pada akhirnya akan memberi mereka keuntungan setelah dia. Jin Si menghela nafas tanpa daya. Dia melambaikan tangannya dan berkata, tantangannya adalah sukses. Lanjut. Anda memiliki waktu kurang dari setengah jam. Sesosok manusia buru-buru berjalan ke depan setelah mendengar kata-kata Jin Si. Setelah itu, dia dengan cepat berjalan ke tangga batu. Di puncak gunung, Xiao Yan mengeluarkan pil obat dari cincin penyimpanannya, menyerahkannya kepada Nalan Yanran dan bertanya, "Kamu baik-baik saja?" Nalan Yanran menggelengkan kepalanya dengan lembut setelah menerima pil obat. Dia dengan lembut menjawab, "Saya baik-baik saja, terima kasih." Xiao Yan tersenyum. Baru setelah itu dia mengalihkan pandangannya dan menyapunya melintasi puncak gunung. Puncak gunung mata surga ini cukup besar. Apalagi dipenuhi lubang. Batu-batu berserakan di atasnya. Tempat di mana keempat orang lainnya berada secara kebetulan adalah platform batu datar yang dipotong dari sebuah batu besar. Namun, dia tidak melihat kolam darah mata surga. Itu mungkin terletak di tempat lain. Xiao Yan membuat pengamatan singkat tentang sekelilingnya sebelum mengalihkan pandangannya ke Feng Qing'er dan tiga lainnya. Pada saat ini, keempat orang ini juga menatapnya. Tatapan Tang Ying dan Mu Qingluan masih baik-baik saja. Namun, tatapan Feng Qing'er dan Wang Chen agak tidak bersahabat. Selamat. Wajah dingin Tang Ying menunjukkan senyuman saat dia menangkupkan tangannya ke arah Xiao Yan. Terima kasih. Xiao Yan tersenyum. Dia tidak memiliki perasaan buruk terhadap Tang Ying. Oleh karena itu, dia cukup sopan padanya. Dia benar-benar mengabaikan Feng Qing'er dan Wang Chen di sampingnya. Pengabaian total semacam ini juga menyebabkan rasa dingin di mata mereka menjadi lebih padat. Mata Mu Qingluan di samping melihat ke arah penantang berikutnya di tangga batu sebelum mengalihkan pandangannya setelah melihat ada sedikit ketegangan. Dia mengamati Xiao Yan dengan sedikit minat dan dengan lihai bertanya, tingkat penguasaan apa yang telah dicapai gerakan 3000 petir? Mu Qingluan benar-benar menanyakan pertanyaan seperti itu di depan Feng Qing'er.
Jelas, niat Mu Qingluan adalah membuatnya merasa tidak bahagia. Seperti yang diharapkan, wajah Feng Qing'er menjadi lebih dingin setelah mendengar kata-kata ini. Dia dengan lemah berkata, Mu Qingluan, mengambil kesempatan untuk mendapatkan keuntungan dengan lidahmu sekarang tidak menunjukkan bahwa kamu memiliki kemampuan apapun. Saya akan menguji dan melihat apakah kekuatan Anda telah meningkat selama 4 tahun ini dalam pertemuan besar 4 pavilion 3 bulan dari sekarang. Mu Qingluan mengangkat sudut mulutnya dan tersenyum sambil menjawab, saya agak menantikannya. Saya ingin tahu apakah keberuntungan dari babak terakhir akan muncul lagi pada Anda? Kamu tahu yang terbaik di hatimu, apakah itu keberuntungan? Feng Qing'er mengangkat matanya yang cantik dengan lembut. Suaranya yang tenang memiliki aura memprovokasi. Xiao Yan juga tercengang saat melihat keduanya bentrok. Sepertinya keempat pavilion itu tidak seras yang dia kira. Namun, dia juga merasa sangat senang bisa melihat Feng Qing'er menderita kerugian. Mungkin itu karena identitasnya, tapi wanita ini memberinya kesan buruk sejak awal. Nona Mu, bolehkah saya tahu apakah saya dapat berbicara secara pribadi dengan Anda? Xiao Yan bertanya. Dia tidak ingin ikut campur dalam saling kritik antara kedua wanita ini. Namun, saat ini dia sangat ingin mendapatkan berita. Mu Qingluan juga kaget saat mendengar ini. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu Xiao Yan, dan mereka tidak dapat dianggap akrab satu sama lain. Namun, memikirkan bagaimana Xiao Yan telah menyebabkan pavilion petir angin kehilangan banyak wajah selama periode waktu ini telah menyebabkan dia memiliki kesan yang baik tentang dirinya. Dia tidak menolaknya. Sebaliknya, hatinya mengandung sedikit keraguan saat dia menganggukkan kepalanya dan dengan lembut melayang ke satu sisi. Jangan bergerak sembarangan. Tunggu aku. Xiao Yan menginstruksikan Nalan Yanran. Setelah itu, dia dengan cepat bergegas pergi dan perlahan mendarat di samping Mu Qingluan. Apakah ada masalah? Tangan halus Mu Qingluan membelah rambut hitam di dahinya saat dia berbalik dan tertawa dengan tangan menutupi mulutnya. Melihat Mu Qingluan dari dekat, dia tampak seperti gadis yang sangat muda. Namun, Xiao Yan tahu bahwa gadis ini kuat. Dia ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya bertanya, bolehkah saya bertanya apakah Feng Zunze adalah guru Nona Mu? Iya. Cukup banyak orang yang tahu tentang ini. Jangan bilang kalau kamu ingin menanyakan ini. Mu Qingluan mengangkat alis tipisnya dengan lembut saat dia menjawab. Kalau begitu, apakah Nona Mu tahu tentang keberadaan Feng yang lebih tua? Xiao Yan dengan sopan bertanya. Kamu sebenarnya siapa? Mengapa Anda mencari guru? Mu Qingluan menyipitkan matanya saat dia berbicara dengan hati-hati. Xiao Yan hanya bisa tertawa getir saat melihat sikap hati-hati Mu Qingluan. Dia ragu-ragu sejenak sebelum mengandalkan seorang murid dari seorang teman lama. Atas perintah guruku, aku datang untuk mencari Feng yang lebih tua. Seorang murid dari teman lama? Teman lama yang mana? Mu Qingluan kaget saat mendengar ini. Tatapannya dengan hati-hati mengamati Xiao Yan sebelum bertanya. Ini. Nona Feng akan menyadari hal ini di masa depan. Namun, tidak nyaman untuk membicarakannya sekarang. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan berbicara agak meminta maaf. Dia belum pernah bertemu Feng Zunze dan tidak menyadari seperti apa kekuatannya. Meskipun dia memiliki kepercayaan mutlak pada apa yang dikatakan Yao Lao, dia saat ini bukan lagi anak kecil yang naif sejak saat itu. Bertindak hati-hati adalah sesuatu yang telah lama membekas di tulangnya. Mu Qingluan tanpa sadar meringkuk mulutnya saat mendengar ini. Feng Zunze memiliki lingkaran sosial yang luas dan banyak teman. Alasan ini jelas tidak cukup. Namun, dia tidak ingin mempersulit segalanya. Dengan kekuatan Feng Zunze, kemungkinan Xiao Yan tidak akan bisa mencapai apa-apa bahkan jika dia memiliki niat buruk di dalam hatinya. Mu Qingluan segera melambaikan tangannya dan berkata, guru suka bepergian. Sulit untuk bertemu dengannya di hari biasa. Namun, jika Anda benar-benar ingin mencarinya, Anda dapat pergi ke Pavilion Timur Petir Angin 3 bulan dari sekarang. Pavilion Petir Angin? Xiao Yan kaget saat mendengar kata-kata ini. Wajahnya segera ditutupi dengan senyum pahit.
Hubungannya dengan pavilion petir angin telah berubah menjadi keadaan seperti itu. Bagaimana dia bisa menuju ke markas mereka? Hanya satu Feitian yang sudah berhasil mengejarnya sampai dengan cara seperti itu. Pavilion Timur Petir Angin adalah tempat markas besar berada. Pasti ada banyak ahli di sana. Sepertinya dia tidak akan bisa kembali setelah menuju ke sana. Lokasi pertemuan besar 4 pavilion 3 bulan dari sekarang akan diadakan di Pavilion Petir Angin. Menjadi salah satu pihak yang berpartisipasi di dalamnya, Pavilion Bintang Jatuh saya secara alami akan hadir. Saat itu, guru juga akan menuju ke sana. Jika Anda ingin menemukannya, Anda hanya dapat melakukannya pada saat itu. Bukannya aku sengaja mempermainkanmu. Mu Qingluan berbicara dengan suara yang indah. Dia menutup mulutnya dan tertawa saat melihat senyum pahit di wajah Xiao Yan. 3 bulan kemudiannya, Xiao Yan berpikir keras setelah dia tersenyum pahit. Dia akhirnya mengangguk dan berkata, "Terima kasih atas informasinya, Nona Feng. Kamu tidak benar-benar berencana menuju ke sana, kan?" Feitian tidak hanya akan hadir dalam pertemuan besar 4 pavilion. Bahkan 2 kepala pavilion lainnya akan hadir. Selain itu, ada juga kepala pendopo Timur Lei Zunze di sana. Anda benar-benar mencari kematian jika Anda menuju ke sana. Mu Qingluan melebarkan mata berair indahnya saat dia menatap Xiao Yan. Penampilan itu seolah-olah dia sedang melihat orang bodoh. Dari cara dia melihatnya, tindakan Xiao Yan ini tidak berbeda dengan membiarkan dirinya ditangkap. Aku tahu batasanku." Xiao Yan menyeringai dan menjawab. Jika itu benar-benar seperti yang dikatakan Yao Lao, Feng Zunze pasti bisa memberinya bantuan yang cukup besar. Jika dia mengulurkan tangan, kemungkinan berhasil menyelamatkan Yao Lao akan jauh lebih tinggi. Bagaimanapun, dia benar-benar tidak memiliki banyak orang yang bisa membantu di dataran tengah. Mu Qingluan tidak mengatakan apa-apa lagi ketika dia melihat desakan Xiao Yan. Dia melambaikan tangannya dan berkata, "Karena kamu terus pergi, kamu seharusnya tidak menyalahkan aku. Namun, jika itu benar-benar seperti yang Anda katakan dan Anda adalah murid dari teman lama guru, dirinya yang sudah tua mungkin membantu memohon atas nama Anda dan meminta Pavilion Petir Angin untuk melepaskan Anda. Bahkan Lei Zunze harus memberinya wajah." Xiao Yan berseri-seri dan mengangguk. Dia sekali lagi berterima kasih kepada Mu Qingluan. Segera, dia mendengar beberapa suara dipancarkan dari peron batu. Dia mengangkat matanya dan melihat ada 2 sosok lain yang berhasil menerobos gelombang sonik pasang tikus. "Ayo pergi, waktunya hampir habis." Mu Qingluan menyapu platform batu sebelum melambaikan tangannya. Dia baru saja berbalik ketika dia ragu-ragu sejenak. Akhirnya, dia berkata, "Itu benar. Aku akan mengingatkanmu. Hati-hati dengan Feng Qing'er dan Wang Chen." Jari kaki Mu Qingluan menekan dengan lembut ke tanah setelah kata-katanya terdengar. Setelah itu, tubuhnya dengan lembut melayang ke depan sebelum mendarat di atas batu. Xiao Yan mengangguk sedikit saat dia melihat sosok Mu Qingluan. Tatapannya segera melirik Feng Qing'er dan Wang Chen tanpa meninggalkan jejak apapun. Ada kilatan dingin samar berkedip di matanya. Akan baik-baik saja jika mereka tidak ikut campur dengannya. Jika mereka benar-benar memilih untuk menjadi bodoh, dia akan memberitahu mereka bahwa dia, Xiao Yan, bukanlah seseorang yang dapat dimanipulasi orang lain secara acak. Upaya untuk menerobos pos pemeriksaan gelombang sonik secara bertahap mencapai akhir pada saat Xiao Yan kembali ke platform batu. Hal yang membuatnya terpana adalah 3 orang berhasil mencapai puncak gunung dalam waktu singkat ini. Jadi, ada 9 orang di peron batu itu. Namun, setelah mengesampingkan 2 tempat untuk tikus penelan emas, hanya ada 8 tempat untuk kolam darah gunung surga yang tersisa. Dengan kata lain, ada 1 orang di antara 9 dari mereka yang akan kehilangan kesempatan untuk memasuki kolam darah gunung surga. Xiao Yan memandang orang yang terakhir kali menerobos melalui pos pemeriksaan setelah mendarat di peron batu. Setelah itu, dia merasakan kekuatan gelombang sonik dan tanpa sadar mengerutkan kening. Tampaknya gelombang sonik saat ini jauh lebih lemah dari sebelumnya. Hati Xiao Yan mengandung beberapa keraguan saat dia tenggelam dalam pikirannya.
Sesaat kemudian, dia melihat ke arah tikus menelan emas yang tampak agak lelah dan segera mengerti alasannya. Dia tertawa getir. Tidak disangka orang-orang di belakangnya mendapatkan keuntungan besar setelah dia menggunakan auman singa emas penghancur harimau. Menurut kekuatan susunan suara gelombang tikus sebelumnya, setidaknya 1 dari 3 orang yang berhasil melintasi pos pemeriksaan akan mengalami kesulitan untuk melewatinya. 2 orang lainnya mungkin tidak akan mudah menyeberanginya. Xiao Yan secara tidak sengaja membantu menciptakan kondisi yang lewat bagi orang-orang di belakang itu. Tentu saja, meskipun orang-orang ini memiliki kondisi yang bagus untuk melewati pos pemeriksaan, mereka masih perlu memiliki kekuatan. Ketiga orang itu sebelumnya semuanya memiliki kekuatan bintang 7 Dou Huang dan tidak dapat dianggap lemah. Xiao Yan menghela nafas tak berdaya di dalam hatinya. Tatapan Xiao Yan beralih ke sosok yang berkedip menyedihkan di tangga batu. Dia menggelengkan kepalanya sedikit. Kekuatan orang ini hanya sekitar bintang Dou Huang 6. Peluangnya untuk berhasil melewati deretan suara gelombang tikus ini tidak terlalu tinggi. Seperti yang diharapkan Xiao Yan, sosok Dou Qi ini akhirnya kelelahan tepat saat dia berada sekitar beberapa puluh meter dari puncak gunung. Wajahnya memutih dan seteguk darah segar dimuntahkan. Setelah itu, tubuhnya tertembak kembali dengan menyedihkan dan akhirnya mendarat dengan keras di peron. Wajahnya tidak pasrah dengan situasi. Orang-orang di peron itu, yang telah gagal sebelumnya, juga menghela nafas ketika mereka melihat bahwa usaha orang ini sia-sia. Tatapan mereka dengan pahit menatap puncak gunung. Sudah ada lebih dari 8 orang di sana. Dengan kata lain, mereka tidak lagi memiliki kesempatan untuk naik ke puncak. Tantangannya sudah berakhir. Bagi mereka yang gagal, akan ada seseorang yang akan mengirim Anda keluar dari gunung mata surga. Jin Si melirik orang-orang yang tidak mau di peron sementara suaranya yang samar mengumumkan nasib mereka. Wajah sejumlah orang menjadi jauh lebih pucat ketika mereka mendengar kata-kata Jin Si. Namun, dia mengabaikannya. Dia melambaikan tangannya dan beberapa orang kuat dengan tubuh manusia dan kepala tikus berjalan keluar, menyegel tangga batu. Setelah itu, tubuh Jin Si berkedip dan muncul di puncak gunung dengan cara seperti hantu sebelum melihat ke arah kelompok Xiao Yan dari tempat yang lebih tinggi. Kelompok Xiao Yan buru-buru membungkuk saat melihat Jin Si muncul. Mereka jelas tahu bahwa terlepas dari siapa itu, siapapun yang menyinggung orang-orang dari suku tikus menelan emas kemungkinan akan menderita karenanya. Jin Si mengangguk. Dia perlahan mendarat di tanah sebelum berjalan menuju bagian dalam dari puncak gunung. Ikuti aku. Xiao Yan dan yang lainnya tidak berani meremehkan Jin Si setelah mendengar ini. Semuanya dengan cepat mengikuti langkahnya. Hutan batu yang aneh berada di puncak gunung mata surga. Jika seseorang mengangkat kepalanya di tempat ini, dia secara kebetulan dapat melihat fluktuasi gelombang energi yang sangat padat. Tekanan energi yang menyebar secara samar-samar darinya menyebabkan hati seseorang tanpa sadar merasa dingin. Gelombang energi warna-warni seperti gelombang yang menyebar lagi dan lagi, pemandangan yang sangat megah. Kelompok Xiao yang dengan cepat melompati bebatuan aneh saat mereka menahan gelombang energi di langit. Ini berlanjut untuk sementara waktu, langkah kaki mereka mengikuti Jin Si sebelum secara bertahap berhenti. Semuanya perlahan menaiki lereng yang terjal. Adegan yang muncul di depan mereka langsung membuat mereka menghirup udara sejuk. Di depan kelompok Xiao Yan ada gunung berapi yang sangat luas. Gumpalan kabut panas, yang mengandung racun api, berulang kali dimuntahkan. Di tengah gunung berapi ada sebuah kolam kecil dengan diameter sekitar 10 kaki. Saat ini, kolam itu hampir kosong. Samar-samar orang bisa melihat substansi seperti lava merah menyala di dalamnya. Itu adalah kolam darah mata surga. Namun, sekarang bukan waktunya pasang energi berada pada puncaknya. Saat mencapai puncak, seluruh energi pegunungan akan terkumpul di gunung berapi ini. Saat itu, genangan darah juga akan meluap. Kalian semua hanya perlu memasukkannya saat itu. Jin Si menunjuk ke kolam di tengah gunung berapi dan berbicara dengan lemah.
Hati setiap orang tanpa sadar melompat ketika mereka mendengar ini. Mata mereka juga menjadi lebih panas saat melihat ke kolam renang. Jika mereka bisa berendam di dalamnya, mereka akan bisa menyelamatkan latihan keras selama bertahun-tahun. Kalian semua harus ingat bahwa bagian dalam kolam darah Gunung Surga mengandung racun api yang sangat padat. Karenanya, Anda tidak bisa tinggal di dalamnya terlalu lama. Kalian semua harus keluar setelah paling lama 3 hari. Jika tidak, jika racun api masuk ke dalam tubuh Anda, kemungkinan besar akan sulit untuk dikeluarkan bahkan jika guru Anda melakukannya secara pribadi.